Bagus Mustaqim, SAG MSI, dan Bapak Nurhuda Kurniawan, SAG MSI dari Majelis Dasmen dan PNF PP Muhammadiyah. Waalaikumsalam Pak Andi, Sulawesi Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ya, Adrian. Selamat datang, Pak. Sampai sampai jumpa lagi, Pak, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ketemu lagi nanti Siap, siap. di Ketemu Manado. lagi insya Allah. Amin, amin, amin. Sambil nunggu Pak Didi, Bapak Ibu, insya Allah materi kita malam ini itu terkait dengan TKA yang kemarin SMK ya sudah berjalan. Berikutnya nanti SD dan SMP. Insya Allah eh, TKA yang terkait juga dengan Ismuba nanti akan disampaikan langsung oleh para ahlinya ya. Ada Pak Dr. Iwan Junaidi dari Direktur KSP STK Kemendikdasmen RI, juga beliau adalah Wakil Ketua dari Majelis Dasmen PNF PP Muhammadiyah. Juga ada Pak Dr. Bagus Mustaqim SAG MSI, dan Bapak Nurhuda Kurniawan SAG MSI dari anggota Majelis Dasmen PNF PP Muhammadiyah. Kita tunggu sebentar lagi. Bapak Didik sudah masuk? Belum ya? Oh, di mute ya, Pak Didi ya. Tadi sudah masuk ya. Halo Pak Didi. Halo, Assalamualaikum Pak Didi. سنفرغ لكم أيها الثقلان عليم لا يمنع ثقلان نفرغ لكم أيها Itu Pak Toh. الثقلان فبأي Ini. آلاء ربكما تكذبان بسم الله Jadi sudah الرحمن masuk belum? Ayo, الرحيم mau buka Zoom Pak? Pak kata. Salah, saya kan buka Zoom. Oke. Bapak Didi sudah hadir? Loh, anu TKA ini Pak Bapak yang minta. Tuh. Oh iya ya, iya Nih, ya, sudah. gini. Sudah Zoom-nya ya alamatnya nggih. Ini saya ditunggu hampir 500 ini. Nggih. Oke, oke, Oh, sudah. nggih. Nggih. Bapak Iwan sampun rawuh, Bapak? Saya Pak Iwan yang tadi ngepel Pak Didi tadi. Oh, nggih. Pak Didi baru mau Ngapunten, masuk tadi. Bapak. Nggih. Baru mau masuk tadi. Pak Tomo, halo Pak Tomo. Pak Tomo, Pak Sutomo sudah kirim belum linknya ke Pak Didi ini? Hmm, iya, mungkin. Hmm. Sebentar lagi mau masuk Pak Ketua. Nggih, Bapak, siap. Katanya umur 500 sudah 499 Nggih, 500. alhamdulillah 500. Naik terus, Bapak. Nah, terus. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Didik, sudah rawuh. Kita mulai Lupa lagi, saya. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun saya Waalaikumsalam. mulai, Bapak. Enggak, enggak. Oh, nggih. Terima kasih, Bapak Didik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
Yang kami hormati, yang kita hormati bersama Bapak Haji Didik Suhardi, PSD, Bapak kita, Ketua Majelis Dasmen PNF PP Muhammadiyah. Yang kami hormati, yang kita hormati bersama Bapak Dr. Iwan Junaidi MPD, Direktur KSP STK Kemendikdasmen RI, juga Wakil Ketua Dasmen PNF PP Muhammadiyah, juga Bapak narasumber Dr. Bagus Mustaqim SAG MSI, dengan Bapak Nur Huda Kurniawan SAG MSI dari Majelis Dasmen PNF PP Muhammadiyah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, Bapak Ibu semuanya, kita semuanya dapat melaksanakan kegiatan yang sangat mulia ini pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan ini peserta sudah hampir 600 ya, mudah-mudahan terus bertambah. Tema kita pada malam hari ini terkait dengan TKA Ismuba yang insya Allah nanti disampaikan langsung oleh bapak-bapak kita yang luar biasa ahlinya terkait dengan hal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini merupakan kegiatan rutin yang insya Allah diharapkan kehadiran Bapak Ibu semuanya pada setiap Selasa, setiap 2 pekan nanti untuk hadir mengikuti kegiatan Ruang Inspirasimu dan tentunya dengan materi-materi yang nanti sangat bermanfaat untuk kita sebagai sekolah Muhammadiyah. Bapak Ibu, kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan keynote speaker dari ayahanda kita, Bapak Haji Didik Suhardi untuk memberikan tausiahnya. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suara saya jelas? Jelas Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nggih. Baik. Saya hormati Mas Iwan Junaidi, Direktur KPTS KP STPK dan juga Wakil Majelis yang menunjuk Dasmen salah itu enggak dan apa-apa. PNF Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Kemudian para narasumber kita ada Pak Dr. Bagus Mustaqim, salah satu pimpinan majelis juga, kemudian Mas Nur Huda Kurniawan, salah satu pimpinan majelis, kemudian Bapak Ibu para pengurus baik wilayah, daerah, kemudian juga Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan seluruh pimpinan majelis yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Dan tentu moderator Mas Andi Ceta sekaligus Direktur Inspirasimu. Semoga acara Inspirasimu ini tetap jalan, rutin kita lakukan, dan ini bagian dari program kita untuk capacity building, baik terkait dengan bagaimana mengembangkan sekolah Muhammadiyah agar muridnya tambah terus, kualitasnya tambah terus, dan juga dalam rangka untuk memberikan wawasan baru, baik inovasi maupun pembaruan yang ada di dunia pendidikan dan perlu disampaikan oleh sekolah-sekolah madrasah di lingkungan Muhammadiyah. Oleh karena itu, kami terima kasih kepada Bapak Ibu yang semangat untuk menghadiri ini. Tentu ini bagian dari ajaran Mbak Kiai Ahmad Dahlan bahwa kita harus selalu menuntut ilmu, selalu beramal, dan selalu bergerak sehingga kita bisa memperbarui, melakukan inovasi-inovasi terhadap pendidikan yang kita lakukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti kita lakukan bahwa pemerintah mulai tahun kemarin ya sudah melakukan namanya TKA atau tes kompetensi akademik. Tentu tes kompetensi akademik merupakan salah satu upaya kita untuk paling tidak satu memetakan, kemudian kedua melakukan pembinaan, kemudian yang ketiga adalah sebagai salah satu alat untuk bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, tentu dalam hal ini itu untuk mata pelajaran umum yang memang itu
harus dilakukan karena daerah merasa bahwa harus ada ukuran mutu tertentu yang bisa dipakai di sekolah. Nah, untuk pendidikan Muhammadiyah, kita punya kekhususan, punya spesifikasi yang saya kira tidak dipunyai oleh sistem pendidikan yang lain, yaitu apa yang disebut dengan Ismuba, Islam, Kemuhammadian, dan bahasa Arab atau bahasa asing, yang ini menjadi salah satu ciri khas pendidikan Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu, dalam rangka untuk standarisasi, ya, standarisasi sejauh mana bahwa Ismuba itu diajarkan di sekolah, ya, tentu kita perlu melakukan pengukuran, ya, perlu pengetahuan, melihat secara lebih detail, ya, sehingga nanti kita tahu di mana kelemahan kita, kemudian kita harus memperbaiki di sebelah mana, dan bentuk pelatihannya seperti apa. Ini penting, ya. Pelatihan tidak harus berarti harus dipanggil, tapi pelatihan itu bisa Bapak Ibu nanti bisa memberikan melakukan pelatihan sendiri, yang mana majelis juga sedang membuat semacam platform di mana nanti Bapak Ibu bisa menambah wawasan, ya, menambah wawasan di mana itu disediakan di platform yang sedang kita siapkan. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini Pak Iwan Junaidi dan tim yang sudah menyusun materi ini secara lengkap, kisi-kisi, ya. Kisi-kisi ini tentu akan menjadi panduan, akan menjadi guideline, akan menjadi roadmap bagi sekolah madrasah yang akan mengujikan tentang Ismubah. Semangatnya adalah kita mengujikan yang diajarkan, ya. Jadi gitu, mengujikan yang diajarkan, walaupun belajar itu tidak hanya untuk ujian, tapi belajar yang untuk menambah pengetahuan. Namun demikian, tentu kita punya alat untuk melakukan evaluasi, ya. Evaluasi ini penting karena memang evaluasi itu bagian dari sistem pendidikan. Ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, ada evaluasinya. Ini seperti siklus, ya, seperti siklus di mana itu harus selalu kita lakukan, sehingga kita akan tahu di mana harus kita perbaiki, di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita, dan itu harus dilakukan secara kontinu, secara looping atau berulang-ulang, karena memang pendidikan itu suatu urusan yang tidak pernah selesai, urusan yang harus selalu berkembang, urusan yang selalu harus disesuaikan dengan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Nah, tentu dengan Ismuba yang menjadi ciri khas pendidikan Muhammadiyah, ini menjadi kekuatan sendiri bagi sistem pendidikan di Indonesia. Karena Muhammadiyah di samping memberikan ilmu yang kuat, juga karakter yang hebat, dan juga nilai-nilai religiositas yang itu akan menjadi 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 modal, ya, menjadi modal bagi anak-anak lulusan Muhammadiyah, sehingga dimanapun nanti mereka berada, mereka bisa menularkan, bisa mengimbaskan nilai-nilai Muhammadiyah kepada siapapun juga, dengan niat untuk berbagi-bagi kebaikan. Begitu kira-kira, ya, pengantar saya, dan selanjutnya karena ada beberapa narasumber, maka saya tidak perlu berpanjang-panjang, dan silakan Mas Andi fasilitasi. Semoga acara malam ini pesertanya nambah terus. Sekarang sudah 809. Semoga nanti bisa mencapai 1000, dan ini karena direkam dalam YouTube juga, ya. Direkam YouTube, ya, Mas Andi, ya. Maka Ji, Bapak, insya Allah. Siap. harapan kami yang tidak bisa mengikuti malam ini bisa melihat nanti di YouTube bagaimana kisi-kisi tentang Ismuba, baik untuk SD, SMP, SMA di seluruh Indonesia. Terima kasih. Nasruminallah fatum qarib babasil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Didi atas arahannya. Semoga kita semakin tercerahkan semuanya. Bapak Ibu semangat nggih semuanya. Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk materi inti terkait dengan sosialisasi TKA Ismuba yang nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak kita, Bapak Dr. Iwan Junaidi beserta narasumber yang lain. Untuk awal mungkin dari Bapak Dr. Iwan Junaidi bisa menyampaikan terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Dr. Iwan Junaidi, MPD, Direktur KSP STK, Kemendikbudristek RI, waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Dasmen, pimpinan Ketua Majelis Dasmen dan PNF, pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Haji Didik Soehardi PhD. Terima kasih sudah membuka di permintaan beliau hari ini bisa bertemu. Yang kedua yang saya hormati pimpinan Majelis Dasmen, baik pusat, wilayah maupun daerah, bahkan Sabang yang hari ini hadir, dan juga Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan narasumber kita yang juga bersama-sama ada Pak Bagus, Pak Huda, dan wabil khusus Direktur Inspirasi yakni Mas Andi Teguh. Ini direktur baru ini Bapak Ibu, biasanya FGM yang lola. Ini karena Iya, FGM Bapak, udah siap. ini sehingga Pak Ketua menugaskan direktur baru, direktur inspirasi. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini dan selanjutnya ini akan growth mindset, kita akan bertumbuh, inspirasinya, ide-idenya. Saya share ini untuk mengawali Wah, Pak Bagus dan ya, Pak Huda. mohon izin Bapak Iwan, suaranya kurang keras sedikit mungkin karena terdengar kecil suaranya di Bapak Ibu peserta. Oh ya, karena saya di jalan juga nih masih ini. Oh, nje, nje. Mohon maaf. Kantor tugas dari Pak Didik di jalan Oh, masih. iya, Ya siap, Bapak siap. Ibu, ya nanti bisa di. Jadi PKI Smuba, Majelis Asman dan PNF pimpinan pusat Muhammadiyah. Apa yang mendasari? Jadi sebelumnya kita menggunakan istilah asesmen Ismuba. Nah, sejalan dengan kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan tes kemampuan akademik, maka Ismuba ini, asesmen Ismuba ini namanya menggunakan istilah TKA Ismuba. Nah, merujuk dari peraturan Menteri bahwa tes kemampuan akademik yang selanjutnya disebut dengan TKA adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu. Mata pelajaran kita namanya ISMUBA, sudah jelas itu. Ini terkait dengan apa itu dengan TKA. Yang kedua, Bapak Ibu, ini yang nggak perlu diperdebatkan, bahwa di pasal 3 disebutkan bahwa TKA bertujuan untuk, nah ini, memperoleh informasi capaian akademik murid yang terstandar. Saya sampai di situ. Untuk peluang seleksi akademik nanti tidak usah diperdebatkan. Prinsipnya kita akan menghendaki memperoleh informasi capaian akademik murid yang terstandar. Yang B, C, dan D sudah baru sebuah keniscayaan bahwa tes, asesmen, evaluasi apa namanya adalah untuk memberikan acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Ini mengapa TK ini menjadi penting yang kita sudah menjalaninya selama ini, bahwa kita mengirimkan cikisi dan namanya TKA maupun namanya asesmen. Itu yang saya hormati, Mas dan sudah kisi-kisi TKA SMUBA tahun ajaran 2025-2026. DMI, SMPM, SMA, SMK, dan MA. Nah, perlu dicatat nih Pak Andi bahwa penyusunan soal ISMUBA ini menggunakan pendekatan pembelajaran
Mohon maaf terputus, Mas Oh, nggih. Andi. Nggih, Bapak. Terlempar sebentar tadi. Ya. Nah, kekhasan dari TKA ini adalah menggunakan karena kurikulum dalamnya ada ismu umum itu sudah menyebutkan bahwa karakteristik pembelajaran di sekolah salah satu ini kita kenal sekarang dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi kurikulum sudah disebutkan seperti itu. Yang kedua, sebelah kanan ini buku-buku Ismuba, satu buku pendidikan Al-Islam, dua pendidikan Muhammadiyah, tiga pendidikan bahasa Arab, juga sudah menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Karena itu, TKA dengan pendekatan ya luar biasa karena di kurikulum dan di buku sudah disiapkan dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi mohon maaf mungkin sinyalnya kurang bagus. Di struktur kurikulum ini yang perlu saya tegaskan bahwa pendidikan Al-Islam, pendidikan Muhammadiyah, pendidikan bahasa Arab dan juga semua mapel ini selalu memuat intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan program biasaan. Yang diukur dalam TKA ini adalah intrakurikuler. Sehingga hasil belajar di sekolah Muhammadiyah tidak hanya intrakurikuler yang diukur melalui TKA Ismuba, tetapi juga ada kokurikuler yang merupakan pendekatan pengembangan karakter, kemudian ada ekstrakurikuler dan juga program biasaan. Yang diukur adalah yang intrakurikuler yang sudah disiapkan di struktur kurikulum maupun di buku pelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebagai contoh untuk semua mapel. Nanti detail dari masing-masing mapel akan dijelaskan oleh Pak Bagus dan Pak Huda. Bapak Ibu yang saya hormati, nah struktur kurikulum itu sudah ada di buku secara eksplisit disebutkan. Kemudian kisi-kisi Ismuba sudah kami edarkan semua Mas Jasmine PNF. Apa isinya? Satu lingkup materi itu sudah disebutkan detail dari kalau SD kelas 4, kelas 5, kelas 6, kalau SMP kelas 7, kelas 8, kelas 9, kalau SMA, SMK, MA adalah kelas 10, 11, 12. Itu sudah disebut detail lingkup materinya. Nah, masing-masing lingkup materi itu kemudian diberikan menjadi kisi-kisi per soal. Kisi per soal. Apa yang Bapak Ibu garis bawahi, soal-soal yang dibangun berbeda dengan sebelumnya adalah di sini. Posisinya di sini. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, ini ada standar atau ada kompetensi yang harus dicapai di level taksonomi Solo sesuai dengan pendekatan pembelajaran mendalam adalah pada level sebelah kanan, yakni relasional dan extended abstrak. Karena itu
Di dalam kisi-kisi untuk semua jenjang sudah kami sebutkan bahwa untuk level kompetensi ini untuk SDMI relasionalnya 60%, SMP, MTS 50%, SMA, SMK, dan MA 40%. Kemudian untuk level extended abstract yang SDMI 40%, SMTS 50%, dan SMA, SMK adalah 60%. Nah, soal-soal tidak menggunakan level kompetensi untuk prestruktural, unistruktural, dan multistruktural, tetapi hanya dua, yakni relasional dan extended abstract. Bapak Ibu yang saya hormati, di edaran ditulis bagaimana sebelumnya bahwa penyusunan soal ini Pak Andi ini diserahkan kepada masing-masing majelis sesuai dengan kewenangannya. Bisa disusun oleh majelis adjustment PWM atau PDM yang memiliki sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Namun, Bapak Ibu, ini mungkin tambahannya, di Jawa Tengah, majelis adjustment Jawa Tengah, itu sudah beberapa tahun melakukan tes ISMUBA secara online. Sehingga jika Bapak Ibu di majelis adjustment yang lain menghendaki tes bersama bergabung secara online, nanti bisa didiskusikan dengan Majelis Adjustment PNF Jawa Tengah. Bagaimana tesnya? Sebagaimana tes TKA dikendalikan dengan berbasis Android, sehingga tidak tergantung dengan laboratorium komputer, bisa dikerjakan di HP Android maupun PC. Nah, jika Bapak Ibu ada yang bergabung, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut, tidak perlu di forum ini, tetapi bisa juga kontak ke Majelis Adjustment PP, siapa yang akan bergabung, khususnya untuk SMA, SMK, dan MA. Nah, ini biasanya ada uji coba, ada latihan dulu, peserta mencoba pelatihannya dan sebagainya, sehingga di adjustment di daerah, di luar Jawa Tengah bisa bergabung. Ini tidak wajib, jika mau bergabung dipersilahkan dan bisa didiskusikan. Itu informasi tambahan dari kami, Mas Andi. Itu karena sudah biasa, mutualitas bisa 100.000 bersama-sama. Nah, soalnya sudah tidak perlu dipikirkan, berarti soal sudah desain sebagaimana edaran ini. Tapi jika ingin menggunakan soal yang dibuat sendiri juga dipersilahkan, karena edaran juga untuk majelis adjustment baik di wilayah maupun daerah. Yang terakhir bahwa untuk MI, MTS, dan MA hanya untuk kemuhammadiyaan. Untuk dalam kemuhammadiyaan dipersilakan mengikuti kebijakan dari Kementerian Agama. Saya kira itu. J. Jadi, Pak Andi, nanti kalau kurang jelas bisa didiskusikan. Nanti detail dari bagaimana kisi-kisi dibuat dan soal dibuat untuk bahasa Arab dan taman kemuhammadiyaan oleh Pak Bagus, untuk PAI oleh Mas Huda, dan PAI oleh Mas Bagus. Saya kira itu dari kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti tes TKA ini dengan baik, tanpa ada kendala. Jika diperlukan, Pak Andi, di ruang instalasimu bisa ada pelatihan menyusun soal-soal ISMUBA. Oh, J, Bapak, siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Iwan Junaidi yang telah memberikan penjelasan terkait dengan TKA ISMUBA. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang
hadir pada malam hari ini, tetap semangat untuk mensukseskan dan apabila nanti ada eh, perlu tindak lanjut akan kita komunikasikan. Selanjutnya mungkin dari Bapak Dr. Bagus Mustaqim atau Bapak Nur Huda bisa menyampaikan materi penguat apa yang telah disampaikan oleh Bapak Iwan Junaidi. Saya dulu, Tat. Pak Dr. Bagus atau Bapak Nur Huda? Bagus, Oh, Mustaqim. oke. Silakan Bapak Dr. Bagus Mustaqim SAG MSI, ke waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Ustaz Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua, Ketua Majelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah, Bapak Didi Suwardi PhD, Pak Dr. Iwan Junaidi yang saya hormati, Pak Nurhuda, Ustadz Andi, dan teman-teman semua yang hadir. Saya lihat ini dari Sabang sampai Merauke ini, luar biasa. Dan sudah sesuai dengan harapan Pak Ketua tadi, ini peserta sudah sampai 1.000. 1.000 lebih nih Pak Bagus. 1.000 lebih ya, ya luar biasa ini. Semangat untuk belajar teman-teman kita semuanya. Semoga menjadi catatan amal ibadah untuk kita semuanya. Eh, Ibu Bapak yang saya hormati, nanti saya akan berbagi waktu dengan Pak Nurhuda, karena waktu kita sampai jam 21 ya. Jam 21 itu di Papua sudah Oke, jam 11 malam. malam. Ya, betul. Semoga kita bisa selesai tepat pada waktunya nanti. Saya akan berbagi waktu dengan Pak Nurhuda sekitar 30 menit, nanti Pak Nurhuda 30 menit, atau kurang ya, sehingga nanti ada dialog juga. Saya akan memulai dari edaran, supaya kita memahami bersama paradigma yang kita bangun di TKA ISMUBA ini. Saya izin share screen ya. Tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Pak Iwan. Saya akan memulai lagi dengan beberapa penekanan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan, memang untuk tahun ini TKA ISMUBA khususnya pendidikan Al-Islam dan Bahasa Arab belum kita terapkan pada madrasah. Karena buku madrasah insya Allah baru tahun ini nanti akan kita publish ya. Sudah diedarkan edarannya oleh Majelis Dikdasmen PP untuk buku madrasah, khususnya buku fikih dan akidah akhlak yang eh, kedua mata pelajaran itu tentu sangat berkaitan dengan cara pandang keagamaan Muhammadiyah yang dalam banyak hal berbeda dengan cara pandang keagamaan yang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Semoga nanti mohon doanya, semoga eh, distribusi bukunya lancar sehingga tahun depan madrasah juga bisa bergabung di TKA Al-Islam khususnya fikih dan akidah akhlak. Kemudian untuk pendidikan kemuhammadiyahan tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan, ini berlaku untuk semua baik SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK dan madrasah aliyah. Berikutnya, kisi-kisi TKA ini didasarkan pada beberapa pedoman berikut yang tentu nanti akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan soal. Baik tim yang bergabung di TKA online tadi yang diprakarsai oleh Majelis Dikdasmen Jawa Tengah maupun yang disusun secara mandiri oleh pimpinan wilayah maupun pimpinan daerah di masing-masing daerah. Yang pertama, penyusunan soal berdasarkan pendekatan pembelajaran mendalam. Majelis Dikdasmen PP sudah melaksanakan pelatihan secara masif ya tentang pembelajaran mendalam ini. Saya berharap banyak
guru Al-Islam Kemuhammadian dan bahasa Arab yang ikut terjaring menjadi peserta, sehingga eh, paradigma pembelajaran mendalam betul-betul dikuasai dengan baik. Nah, dalam hal ini, kisi-kisi soal atau indikator soal yang kita susun hanya mengambil pembelajaran mendalam saja. Jadi kalau pembelajaran itu ada pembelajaran dasar ya, kemudian ada pembelajaran mendalam. Nah, kisi-kisi soal ini atau indikator soal yang kita susun, kita dasarkan pada pembelajaran mendalam saja yang terdiri dari dua kompetensi, relasional dan extended abstract. Ini di nomor 3. Level kompetensinya hanya dua ini. Sehingga tidak mungkin nanti ada soal-soal kita yang menanyakan atau bertanya tentang kemampuan untuk memahami. Kemampuan memahami saja tidak ada. Paling minim adalah relasional. Bagaimana murid-murid di sekolah Muhammadiyah nanti menganalisis, eh, kemudian menghubungkan antar objek, antar masalah, menyelesaikan masalah, memprediksi, dan semacam itu. Nah, nanti kita lihat di kisi-kisinya, di indikator soalnya. Kita memang tahun ini memberikan satu target yang tinggi, supaya kita tahu nanti hasil akhirnya, di hasil akhir TKA ini, ada di level mana kemampuan murid-murid kita dan juga kemampuan guru-guru kita dalam menyusun soal, sehingga bisa dijadikan sebagai bahan sebagai data yang dapat dianalisis untuk kebutuhan-kebutuhan pelatihan ke depan. Konten nomor 2 ya, konten pada TKA ini tentu konten-konten yang didasarkan pada satu kurikulum pendidikan Muhammadiyah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan. Kemudian yang kedua, buku pendidikan Ismuba terbitan Majelis Dikdasmen dan PNF, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sudah banyak sekolah yang menggunakan buku ini, tetapi masih banyak juga sekolah-sekolah yang belum dapat mengakses buku-buku pendidikan Ismuba ini. Buku Ismuba kita memang kita setting dengan pendekatan yang berbeda. Yang pertama berbasis aktivitas, banyak aktivitas yang dilakukan oleh siswa dan berorientasi pada kegiatan proyek ya. Yang proyek-proyek itu ada di setiap bab di buku Ismuba, baik Al-Islam, Muhammadiyah, dan Bahasa Arab, serta sudah menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Dalam buku ini ada 3 pengalaman belajar yang dihadirkan, mulai dari memahami, kemudian mengaplikasi, dan yang terakhir adalah merefleksi. Namun, dari 3 pengalaman belajar di buku Ismuba ini, hanya 2 pengalaman belajar yang kita akan ujikan, yakni pengalaman belajar mengaplikasi dan pengalaman belajar merefleksi, yang didasarkan pada kompetensi relasional dan extended abstract dalam taksonomi Solo itu. Ada tingkat kesulitan. Nah, kemarin ada cukup ada perdebatan yang cukup urgent ya ketika membedakan antara tingkat kesulitan dan level kompetensi. Karena level kompetensi ini kita ini sudah tinggi nih. Relasional dan extended abstract ini sudah sangat tinggi, sudah pembelajaran mendalam. Tetapi meskipun sudah pembelajaran mendalam, tentu dari soal-soal level kognitif tingkat tinggi ini tetap ada soal yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Dari mana memetakannya? Dari kompleksitas masalah yang dihadirkan pada stimulus soal. Ada masalah yang mudah untuk diselesaikan, ada masalah yang sedang untuk diselesaikan, ada masalah yang sulit untuk diselesaikan pada stimulus soal. Nah, maka guru ketika menyusun stimulus soal harus mendasarkan pada peta ini, mana soal yang mudah, mana soal yang sedang, mana soal yang sulit. Meskipun levelnya tinggi, level hot semuanya ya, higher order thinking skill semua ya, relasional dan extended abstract, tetapi tetap ada 25% soal yang mudah, 50% soal sedang, dan 25% soal sulit.
Berikutnya ini ada di surat edaran Ibu Bapak teman-teman. Dan surat edaran ini sudah diedarkan melalui grup-grup WA yang ada Majelis Didasmen BWM dan PDM se-Indonesia. Artinya apa? Majelis Didasmen BWM dan PDM se-Indonesia harusnya sudah memiliki ini. Dan ketika nanti membentuk tim penyusun soal di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah, harusnya merujuk pada ini. Ketika nanti ada teman-teman ini yang diundang, dimintai bantuan oleh BWM maupun PDM untuk menyusun soal, silahkan ditanyakan saja kisi-kisi soal yang diterbitkan oleh Majelis Didasmen PP. Karena pengalaman ada beberapa tahun-tahun sebelumnya ya, ada juga yang masih belum mengacu kepada edaran-edaran yang diterbitkan oleh Majelis Didasmen PP dengan alasan tidak mendapatkan edarannya. Padahal edaran ini sudah jauh-jauh hari sudah disampaikan dan malam ini sudah kita sosialisasikan. Tahun yang lalu seingat saya juga ada sosialisasi juga seperti ini. Tapi yang namanya wilayah yang sangat luas, kadang-kadang ada 1-2 daerah yang terlewat dan dengan komunikasi yang kurang maksimal. Ini coba nanti ya teman-teman ditanyakan saja kisi-kisi soal ini. Kita lanjut ke kisi-kisinya. Ini sedikit ya sebelum ke kisi-kisi soal. Sebaran soal juga sudah kita petakan ini. Misalnya jenjang SD, jumlahnya 40. Untuk kelas 4 kita ambil masing-masing 5 soal. Untuk kelas 5 masing-masing 10 soal. Untuk kelas 6 masing-masing 25 soal. Jenjang SMP juga ada sebarannya ini. Sama, pendidikan al-Islam sekian, kemuhamadian sekian, bahasa Arab sekian, jumlahnya 50. Sedangkan untuk SMA, SMK, sebarannya, jumlah soalnya 60, lebih banyak. Sebarannya untuk kelas 10, 5 soal, kelas 11, 15 soal, kelas 12, 40 soal. Sekarang sebaran per unsur. Di kurikulum kita disebut unsur ya, al-Islam ini. Kalau di kurikulum pemerintah disebut dengan elemen. Di al-Islam ada 5 unsur, akidah Al-Quran dan hadis, akidah, akhlak, fikih, tarikh. Sebarannya seperti ini. Tadi di atas 5 itu disebar satu-satu untuk kelas 4, masing-masing unsur 1, kelas 5 masing-masing unsur 2, kelas 6 masing-masing unsur 5. Demikian juga dengan SMP dan SMA dengan jumlah soal yang berbeda. Di kemuhamadiyahan ada 4 unsur kita, manhaj, sejarah, organisasi, amal usaha. Ini bagi yang sudah sering bedah kurikulum sudah paham tentu. Tapi yang belum pernah atau ya belum pernah bedah kurikulum, kok ada manhaj, sejarah, organisasi, bagaimana ini pembelajarannya? Nah, coba dibedah lagi kurikulumnya. Manhaj itu apa saja capaian pembelajarannya? Itu ada di kurikulum ya, Ibu Bapak ya. Ini untuk sebaran tiap unsur di SD, sebaran tiap unsur di SMP, sebaran tiap unsur di SMK. Bahasa Arab dari 4 unsur, hanya 3 unsur yang diujikan. Ada kalam, ada kiroah, ada kitabah. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut untuk bahasa Arab ini oleh Pak Nurhuda mengapa ada 3 unsur dari 4 unsur yang ada dalam capaian pembelajaran. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Iwan tadi, prosentase soal-soal relasional dan prosentase soal-soal extended abstract. Kisi-kisi kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah lingkup materi. Di sini sudah dipetakan oleh para penulis kisi-kisi apa istilahnya materi esensialnya. Materi esensial sudah dipetakan berdasarkan sebaran soal, sebaran jumlah soal yang tadi saya sampaikan di depan ya. Ini contoh yang SD ini. Materi esensialnya janji pelajar Muhammadiyah bersungguh-sungguh untuk kelas 4. Untuk kelas 5 materinya ini. Nah, kelas 6 materi ini. Kelas untuk sejarah, untuk unsur sejarah ini materinya. Untuk unsur organisasi ini materinya. Amal usaha ini materinya. Dan yang nanti dibagikan ke murid atau peserta didik adalah kisi-kisi yang memuat lingkup materi ini. Lingkup materi atau submateri inilah yang dibagikan oleh guru ke peserta didik sehingga dijadikan bahan persiapan belajar oleh anak-anak kita dalam menyambut TKA Ismuba ini.
Bagian ini ya, Ibu Bapak ya, yang dibagikan ke peserta didik. Bukan bagian yang ini. Nah, ini tidak untuk disebarkan kepada peserta didik. Kisi-kisi ini digunakan oleh tim penyusun soal di masing-masing daerah. Jadi ini tidak untuk disebarkan ke peserta didik ya. Karena pernah suatu masa di kisi-kisi yang seharusnya untuk penulis soal dengan adanya indikator soal ini justru dibagikan kepada peserta didik. Nah, ini salah kaprah namanya. Coba saya tekankan sekali lagi, yang bisa dibagikan kepada peserta didik adalah bagian kisi-kisi yang memuat lingkup materi ini. Nah, lingkup materi. Yang relasional apa saja, yang extended abstrak apa saja. Sedangkan kisi-kisi yang memuat indikator soal digunakan oleh tim penyusun soal dalam menyiapkan soal-soal sesuai dengan indikator soal yang ada. Ini sudah ada CP-nya, capaian pembelajarannya, ada materi esensialnya, ada level kompetensinya, ada stimulus soalnya, sengaja dihadirkan dalam kolom tersendiri supaya stimulus soal tidak tidak kelewat. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, banyak sekali stimulus soal yang tidak disajikan oleh para penulis soal di soal. Padahal sudah tertulis ini. Jadi stimulus soal ini harus hadir. Nanti kita lihat contohnya ya seperti apa. Kemudian ada indikator soalnya. Indikator soalnya ini adalah soal yang merujuk pada kompetensi yang diujikan. Dalam hal ini kompetensi relasional. Murid dapat menilai tindakan yang mencerminkan pengalaman janji pelajar Muhammadiyah. Tingkat kesulitan juga sudah dipetakan oleh para penyusun kisi-kisi soal. Nomor 1 ini nanti tingkat kesulitan sedang dan bentuk soalnya pilihan ganda. Semua soal pilihan ganda ya, Ibu Bapak ya, sudah diputuskan oleh tim penyusun kisi-kisi bahwa soal TKA ini nanti semuanya soal pilihan ganda. Jadi sekali lagi ada 2 kisi-kisi yang ada di edaran ini yang peruntukannya berbeda. Kisi-kisi yang memuat indikator soal ditujukan untuk para penyusun soal TKA. Sedangkan kisi-kisi yang memuat lingkup materi ini bisa diberikan kepada peserta didik atau para murid sebagai bahan materi esensial mana saja yang perlu disiapkan untuk dipelajari menghadapi TKA. Sehingga tidak semua materi esensial harus dipelajari, tapi sudah terpetakan di sini. Materi esensial apa saja yang dipelajari. Kalau untuk jenjang SD ini ya kelas 4 materi apa saja, kelas 5 materi apa saja, kelas 6 materi apa saja. Demikian juga untuk untuk jenjang SMP maupun SMA untuk mata pelajaran yang lain. Ini contohnya mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Sekarang kita coba ke contohnya, ke contoh soal. Contoh soal ini tidak masuk ke dalam edaran ya, Ibu Bapak ya. Edaran ini berhenti hanya di sini. Tadi panduan umum, kemudian kisi-kisi yang memuat lingkup materi, dan yang ketiga kisi-kisi yang memuat indikator soal. Edaran berhenti di sini. Nah, bagaimana sekarang cara merumuskan indikator soal ini ke dalam bentuk soal? Ya, yang dijadikan pedoman ya ini, alurnya ini. CP-nya apa, materi esensialnya apa, levelnya apa, stimulusnya apa, indikator soalnya apa, nanti bagaimana rumusan soalnya. Ya, saya stop share dulu bagian ini dan saya share contohnya. Ini contoh soal kemuhammadiyahan jenjang SD nih, kelas 4 betul, jenjang SD. Ini tadi kisi-kisi soal yang memuat indikator soalnya seperti ini ya. Materi esensialnya janji pelajar Muhammadiyah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Stimulus soal, ini stimulusnya, ilustrasi tentang dilema pelajar dalam menuntut ilmu. Ibu Bapak penyusun
soal nanti harus menghadirkan ilustrasi ini di soal. Nah, ini ilustrasi, contoh ilustrasi yang saya buat. Contohnya, Ahmad adalah siswa kelas 6 yang bercita-cita melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Menjelang ujian akhir, ia dihadapkan pada dua pilihan. Di satu sisi, teman-temannya mengajaknya bermain game hingga larut malam karena sudah mendekati liburan. Di sisi lain, Ahmad menyadari masih ada beberapa pelajaran yang belum ia pahami dengan baik. Ahmad kemudian memutuskan untuk mengatur waktunya. Ia menolak ajakan bermain berlebihan, belajar secara rutin setiap hari, dan bertanya kepada guru ketika mengalami kesulitan. Ini namanya bagian stimulus. Setelah stimulus disajikan, baru pokok soalnya. Pokok soalnya. Tindakan Ahmad yang paling mencerminkan pengalaman janji pelajar Muhammadiyah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu adalah, dan pokok soal ini harus mengikat stimulus soal, Ibu Bapak. Yang dimaksud mengikat stimulus soal itu, jika stimulus ini dihapus, misalnya, ini saya hapus ya misalnya ya. Jika stimulus soal ini dihapus, maka pilihan ini tidak bisa dikerjakan. Tetapi kalau stimulus soal dihapus dan pilihan tetap bisa dikerjakan, maka stimulus soalnya tidak terikat namanya, atau tidak efektif. Nah, kita bisa melihat di sini, stimulus soal, option ini tidak bisa dipilih. Karena option ini homogen. Bisa jadi semua jawaban benar kalau hanya merujuk pada pertanyaan ini. Tindakan yang paling mencerminkan janji pelajar Muhammadiyah ini bisa jadi semua benar. Menolak ajakan bermain temannya, belajar sesuai dengan tugas yang diberikan guru, mengurangi waktu bermain, tetap bermain bersama-sama temannya, tetapi belajar dengan baik saat akan menghadapi ujian. Tanpa stimulus soal, jawaban ini semuanya bisa benar. Tetapi dengan stimulus soal, jawaban yang paling tepat yang merujuk pada stimulus soal itu yang mana? Ini dalam tahun lalu kita kan menggunakan kisi-kisi berbasis pada AKM ya, Assessment Kompetensi Minimum berbasis literasi. Nah, ini masih kita pertahankan sampai sekarang. Soal-soal harus merujuk pada basis literasi itu. Sehingga tidak ada lagi soal-soal yang langsung menjujuk kepada jawaban. Jawaban ini terikat di sini. Tanpa membaca ini, siswa tidak bisa menemukan jawaban yang tepat. Ini contoh yang relasional. Sekarang contoh yang ke extended abstract. Masih mata pelajaran Muhammadiyah. Ini juga kelas 6 nih, SD ya. Saya ambilkan yang contoh kelas 6 SD. Menunjukkan pribadi yang berkeahlian tinggi. Ini materi esensialnya. Kemudian ini stimulus kompetensinya. Kemudian ini stimulusnya, profil tokoh Muhammadiyah yang sukses. Nah, kemudian ini indikator soalnya atau pokok soalnya. Pertanyaannya, murid dapat menyimpulkan kunci kesuksesan tokoh Muhammadiyah. Tapi menyimpulkan dalam extended abstract itu menyimpulkan yang sifatnya prediktif ya, yang dikembangkan di sini nanti ya. Ini kita lihat stimulusnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah yang sukses memajukan pendidikan dan dakwah. Beliau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, terbuka terhadap pembaruan, dan konsisten mengamalkan ilmunya untuk kemaslahatan umat. Sikap tersebut beliau lakukan terus-menerus meskipun menghadapi berbagai tantangan. Jika nilai kunci sukses tokoh tersebut diterapkan oleh pelajar Muhammadiyah masa kini, maka sikap yang paling tepat adalah sama seperti tadi. Jika stimulus ini dihapus, maka jawaban bisa jadi benar semua. Oleh karena itu, jawaban
ini atau soal ini harus terikat pada stimulus. Ibu Bapak nanti ketika membuat soal, caranya bisa semudah ini. Coba aja dicek stimulusnya. Kalau stimulusnya dihapus, ternyata ini bisa dijadikan jawaban dan ada jawabannya yang bisa dijawab, berarti soal yang dibuat oleh Ibu Bapak semuanya belum bagus. Masih harus direvisi sampai jawaban ini terikat kepada stimulus di sini. Ini contoh extended abstract ya. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi ketika nanti menyusun soal. Opsi ini harus homogen. Saya seringkali menemukan soal-soal yang opsinya antara opsi jawaban benar dengan opsi jawaban salah itu kontras. Kalau opsi jawaban benar dan opsi jawaban salah kontras, maka tanpa melakukan analisis, murid-murid kita bisa langsung mengambil jawaban yang kontras tadi itu. Jawaban yang benar. Dilihat saja opsinya. Mana yang kontras berarti salah, mana yang tidak kontras berarti benar. Maka jawaban di sini harus homogen. Homogen itu kalau di Kemuhamadian dan Al-Islam seperti ini, ya hampir semuanya benar. Menjadi jawaban yang paling benar ketika dikaitkan tadi dengan stimulus. Beberapa hal teknis juga perlu diperhatikan. Contoh, kalau standar penulisan soal, ini di sini titiknya 4, kalau di opsi jawabannya tidak diakhiri titik, maka di sini titiknya 4. Kemudian karena ini adalah melanjutkan, maka opsinya dimulai dengan huruf kecil, bukan huruf besar. Opsi ABCD-nya menggunakan huruf besar. Opsi awalannya, mengapa huruf kecil? Karena di sini melanjutkan. Yang paling tepat adalah menjadikan. Kalau di sini pertanyaan, tanda tanya, misalnya di sini baru menggunakan huruf besar. Hal-hal yang teknis seperti ini juga perlu diperhatikan supaya kualitas soal yang dibuat, baik dari segi konten, dari segi teknis, itu menunjukkan kualitas yang bagus ya. Nah, beberapa soal lagi yang saya temukan itu ketika mencoba melihat soal-soal ismuba di lapangan, khususnya di Jawa Timur, ini stimulusnya terlalu panjang. Stimulusnya sampai setengah halaman. Nah, itu disederhanakan saja Ibu Bapak. Stimulusnya ini yang simple, meskipun harus kompleks, tetapi simple. Tidak sampai setengah halaman. Bahkan ada yang sampai 3/4 halaman stimulusnya. Panjang sekali. Dan isinya ayat-ayat panjang banyak itu. Kalau di Al-Islam ya. Nah, sekalian kita contoh yang terakhir ya di Al-Islam sebelum ke Pak Huda. Ini misalnya Al-Islam. Al-Islam ini materi esensialnya surah Al-Alaq. Ya, kemudian indikator stimulus soalnya cerita. Jadi tidak harus stimulus soalnya itu ayat. Ini kan unsur Al-Quran. Stimulus soalnya cerita. Cerita tentang kebiasaan membaca dan belajar, serta didik mampu menganalisis keterkaitan kebiasaan membaca dan belajar dalam kehidupan sehari-hari dengan kandungan perintah Iqra. Nah, ini contohnya. Pada hari Jumat, beberapa siswa kelas 6 bersiap mengikuti sholat Jumat di masjid. Hasan datang lebih awal dan seterusnya bla 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 ya. Berdasarkan cerita tersebut, sikap yang paling mencerminkan adab mengikuti sholat Jumat adalah tentu ini mengikat stimulus. Kalau stimulusnya dihapus, sekali lagi ini tidak bisa dikerjakan. Ataupun bisa dikerjakan, tapi bisa jadi jawabannya benar semua. Nah, itu Ibu Bapak dan teman-teman, bagaimana kisi-kisi soal kita, apa paradigma yang dibangun, kemudian kisi-kisi yang memuat lingkup materinya yang bisa dibagikan ke siswa, dan kisi-kisi yang memuat indikator soal yang digunakan oleh guru untuk menyusun soal. Memang menyusun soal ini bukan kompetensi yang mudah ya. Perlu latihan terus-menerus, perlu trial and error. Membuat soal itu, membuat stimulus soal tidak sekali langsung jadi.
setelah jadi Ibu Bapak lihat dulu apakah stimulusnya berfungsi dengan baik ataukah tidak. Syukur-syukur tim ini kalau wilayah dan daerah membentuk tim tidak hanya dikerjakan oleh satu orang, tetapi sebelum dibagikan ke sekolah-sekolah, soal yang sudah jadi diuji dulu, diuji oleh tim baik tim internal para penyusun ini maupun dari tim eksternal. Apakah soal ini sudah layak, sudah sesuai standar ataukah belum? Tidak hanya diberikan kepada 1-2 orang guru untuk dikerjakan langsung dibagikan. Namun membentuk tim, kemudian ada uji keterbacaan sebelum disampaikan kepada daerah atau kepada sekolah. Akan lebih bagus lagi ketika para penulis soal ini memang didampingi oleh orang-orang atau sosok-sosok yang expert dalam penulisan soal, sehingga bisa ikut melakukan uji keterbacaan. Nah, yang sering terjadi itu kan kisi-kisi ini hanya diberikan kepada guru, kemudian guru membuat hasilnya standar atau tidak standar langsung disampaikan ke sekolah untuk dikerjakan. Nah, saran saya itu tadi bentuk tim sekaligus tim ini didampingi oleh para ahli yang expert di bidang penyusunan soal, bisa dari dinas pendidikan, bisa dari guru-guru pendidikan agama Islam di Kementerian Agama yang memang punya kualifikasi yang bagus, sehingga mereka bisa berperan untuk melakukan uji keterbacaan soal sebelum dikirim ke sekolah-sekolah. Demikian, Bu Bapak, karena sudah jam 8.30, biar disambung oleh Pak Nur Huda. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Bagus Mustaqim. Sangat luar biasa, menarik Bapak Ibu semuanya. Nggih. Insya Allah nanti ini banyak yang tanya terkait materi. Mudah-mudahan nanti bisa kita minta ke Bapak Dr. Iwan atau Pak Bagus untuk bisa berbagi. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Selanjutnya eh, untuk tanya jawab nanti mungkin nggih di akhir. Kalau Ya, ada. betul. Sekalian nanti di akhir aja. Nggih. Terima kasih Pak Dr. Bagus. Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Nur Huda Kurniawan, SAG MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa terdengar? Ustaz, Ustaz, Terdengar, apakah suara terdengar. saya terdengar? Terdengar, Ya, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendahuluan ke di atas ya, karena melanjutkan saja. Saya ingin langsung fokus kepada tugas yang diberikan ya ke kami, yaitu untuk mata pelajaran bahasa Arab. Baik, izin saya share screen ya. Jadi ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan secara umum oleh Pak Bagus Mustaqim dan juga Pak Iwan ya. Tetapi paling tidak saya membuat beberapa catatan ya. Karena ada beberapa hal terkait dengan pembelajaran mendalam ini ya. Meskipun sama-sama level relation dan extended abstract, tetapi bahasa Arab ya, atau bahasa apapun ya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris itu memiliki karakteristik yang sedikit agak berbeda ya. Baik, ini distribusi soal. Ya, distribusi soal yang ini juga sama dengan yang di edaran. Ingin memastikan saja bahwa mohon diperhatikan distribusi soal ini per kelasnya agar pembelajaran itu difokuskan sesuai proporsi. Jadi meskipun sudah ada kisi-kisinya, itu Bapak Ibu juga harus melihat itu asalnya dari kelas berapa. Insya Allah aman karena di surat edaran itu juga sudah clear disebutkan kelas berapa. Ya.
Untuk jumlah soal SD 40, SMP 50, SMA SMK 60 ya. Sama kalau untuk hal ini ya. Kemudian, nah tadi disampaikan Pak Bagus Mustaqim, bahasa itu kan ada 4 masalah ya. Jadi ada 4 unsur. Nah, kalau tadi disebut oleh Pak Bagus ya, ada 4 unsur. Jadi ada unsur istima, kemudian kalam, kiroah, dan kitabah. Ada yang hilang satu nih, istima. Nah, istimak itu penting juga sebenarnya, ya harus ada sebenarnya. Tetapi karena tuntutannya adalah ya, maka eh, untuk istimak atau listening atau mendengarkan ya, itu karena lebih banyak ke understanding pemahaman itu satu ya, meskipun sebenarnya itu debatable. Yang kedua, ini yang menjadi alasan utama sih sebenarnya. Tidak semua sekolah kita punya lab bahasa. Sehingga kalau itu harus dihadirkan dan mempengaruhi prosentase, maka nilai bahasa Arabnya akan hancur. Kenapa? Alasannya tidak punya lab, gitu ya. Memang didorong ke depan semua sekolah kita, ya, baik di sekolah maupun madrasah itu harus punya lab bahasa, sehingga punya pelayanan yang luar biasa untuk peserta didik kita untuk terbiasa untuk mendengarkan dan menirukan baik bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa-bahasa yang lain, ya, bahasa Mandarin. Itu sangat penting ya kehadiran dari lab bahasa. Nah, kita kembali ke sini, Bapak Ibu. Kita sudah sepakat, tadi kata Pak Iwan, nggak usah diperdebatkan, ya kira-kira begitu ya. Kita fokus saja. Bapak, ini hasil diskusi kita bersama dengan tim penyusun, bahwa di dalam pelajaran pendidikan bahasa Arab, kita hanya fokus kepada 3 hal ini ya, di kalam, kiroah, dan kitabah, dengan masing-masing distribusi soal yang berbeda setiap jenjang. Nah, untuk jenjang SD kita bisa lihat di sini. Nah, kalam itu menguji tentang bagaimana pemahaman sih sebenarnya, tapi pemahaman yang lanjut ya, terkait dengan kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk berdialog. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kiroah tentu memahami, mengevaluasi, memahami teks bacaan, kosakata, struktur kalimat, dan yang ketiga tentu kemampuan menulis ya, dalam bahasa Arab ya. Tentu ada kaidah-kaidah yang diujikan di situ. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini sini bisa kita lihat ya distribusinya di edaran juga sudah ada Bapak Ibu. Cuma saya buat PowerPoint-nya ya, biar lebih lebih enak aja melihatnya gitu daripada kotak-kotak panjang ya. Jadi mulai dari kelas 4, ya, kelas 5 dan kelas tidak diujikan ya, hampir tadi juga semua ya, Al-Islam juga mulai dari kelas 4 ya, kelas 4, 5, 6 saja dari sini ya. Ini untuk relasional, kemudian abstrak extended ya, itu sama ini ya. Distribusi ini dirancang untuk memastikan tahapannya, tahapan kemampuan untuk kalamnya, ya, sebagai interaksi dasar. Kemudian untuk kiroah, nah berapa jumlah soal kiroah relatif distribusinya di sini. Nah, sebenarnya yang ingin kami sampaikan ini kan sudah ada ya di distribusi itu, ada beberapa catatan penting sebelum nanti kita akan lebih dalam melihat isi-isi yang sudah disajikan oleh para penyusun. Ya, kita ingin melihat petanya, ya, peta indikatornya itu. Nah, di sini. Jadi distribusi level kompetensi itu secara umum ya, lebih banyak yang biru tebal ini ya, relasional. Sementara yang abstrak extended-nya ada di warna biru muda ya. Jadi di situ untuk SD.
untuk SD. Ini berbeda dengan SMP dan SMA. Nah, kalau SMA jelas kebalikannya ya. Jadi nanti abstraksi extended-nya lebih kuat yang SMA. Nah, Bapak Ibu, coba saya skip ya beberapa slide karena sudah ada di buku ini contoh-contoh soal saja. Tetapi nanti kita lihat setelah ini saya skip dulu. Nah, ini menurut saya penting karena berbeda dengan bukan berbeda ya, lebih ada penekanan tertentu ketika konteksnya adalah eh, bahasa ya. Nah, distribusi level kompetensi dalam TKA ya untuk bahasa Arab itu bahwa untuk jenjang SMP ya misalnya ini dia 50-50, tidak seperti yang di SD tadi. Kalau SD kan banyak yang relational. Nah, kalau SMP ini 50-50. Kalau SMA nanti banyak yang extended abstract. Ini masih sama ya. Sebentar, saya carikan dulu. Ini nanti di buku kan sudah ada ya, nggak saya sampaikan waktunya habis nanti ini karena banyak sekali, ada 50 slide. Nah, beberapa titik, ya, sebentar nih. Oke, ke sini dulu. Lari-lari, bentar ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Mari kita lihat, kalau ingin melihat tingkat kesulitan soal ya, dari distribusi yang ada pada surat edaran itu, yang pertama, secara utuh ya, kita bisa membandingkan kasat mata untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Itu MI, MTS-nya hanya untuk kemuhammadiyahan ya. Kalau bahasa Arab kita tidak belum menyusun, itu biar ikut Kementerian Agama saja ya bahasa Arab. Nah, untuk level mudahnya 10, 13, 15, sedangnya 20, 25, 30. Nah, untuk level sulitnya 10, 12, 15 ya. Ini mudah sedang sulit itu tidak berarti yang sulit itu semua extended enggak ya. Yang extended abstrak pun ada yang mudah. Yang relation ada juga yang sulit. Jadi ada yang sedang, ada yang sulit untuk kategori baik relational maupun yang extended abstrak tadi. Nah, Bapak Ibu, ya, sebelum kita melihat contoh stimulus ya yang disajikan oleh para penyusun, ya, stimulus yang baik itu menguji pemahaman mendalam, bukan sekadar melanjutkan kalimat, bukan sekedar hafalan ya. Tetapi yang pertama ada konteks. Tadi Pak Bagus di mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan menyajikan stimulus bagi setiap soal. Nah, di situ ada konteks. Tentu kalau tadi yang ditanya adalah konteks, karena belajar sejarah misalnya, belajar sejarah para tokoh, kemudian ditarik ke depan, jika Anda akan menarik pengalaman itu ke hari ini, apa yang Anda lakukan? Itu kontekstualisasinya berupa jawaban yang ditagih. Ya. Tetapi mari kita lihat ya, bahwa stimulus yang dihadirkan selain yang sejarah tentunya harus sesuai dengan apa yang telah dialami, relevan, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, otentik, harus clear, jelas, tidak terlalu panjang, tadi juga sudah disebutkan Pak Bagus, harus proporsional, jangan sampai stimulusnya 2 halaman, gitu. Kemudian tentu mendorong berpikir yang memerlukan analisis. Tadi disebutkan misalnya dengan didahului dengan kata jika, ada inferensi, ada sintesis. Bukan hanya mengingat tentang fakta ya, karena ini sudah level mendalam ya, gitu. Nah, contoh. Teks dialog aktivitas siswa Muhammadiyah, ya, cerita pendek familiar bagi siswa, misalnya percakapan di kelas, bil fasli, kan ada ya. Atau ketika belajar mengajar, ya, berarti di kelas ya ini. Atau sedang bermain di halaman, atau sedang beribadah di musola, atau sedang di perpustakaan.
Ini untuk SD ya misalnya. Jangan sampai nanti soalnya adalah berita ekonomi global, diskusi filosofis ya, tentu nggak nyambung ya. Belum diajarkan, nggak ada di buku kira-kira begitu ya bahasa kasarnya tuh. Jadi harus kontekstual tuh, sesuai dengan tahap perkembangan siswanya. Di SMP misalnya, bisa juga narasinya ya, sama persis dengan yang diajarkan di buku ya, di buku kita ini yang dari PP Muhammadiyah, atau juga dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, dari hobi, aktivitas. Kan ada semua nih, hobi ada, aktivitas harian ada, klub olahraga ada perlombaan dan lain-lain. Jadi topik-topik yang relevan dan mereka sendiri juga sudah mempelajarinya sih di sekolah, cuma akan lebih relate lagi dengan aktivitas yang keseharian yang mereka lakukan. Nah, stimulus kurang baik tentu misalnya bisnis, ya, analisis kebijakan publik, ya tentu untuk anak SMP belum, ya, belum. Bukan tidak boleh, tetapi belum saatnya. Tentu ini melanggar aturan ya untuk memberikan konteks pada peserta didik. Kemudian, nah untuk SMA nih, ya, kan ada juga ya tema-tema tentang kuliah, tentang kampus, tentang university, ya, tentang perjalanan, ya, isu-isu kontemporer. Nah ini cocok nih untuk anak SMA SMK. Sedangkan yang untuk SMP tentu nggak cocok. Ya, cerita di halaman, aktivitas di SD ya nggak cocok lah. Oh itu kok kembali lagi, kira-kira begitu. Jadi harus sesuai dengan konteks pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu ada beberapa catatan ya di dalam menyusun soal nanti ya. Meskipun sudah disediakan stimulusnya dari PP Muhammadiyah, dari Cidas dan PP, soal kalam itu bertujuan mengukur kemampuan peserta dalam memahami penggunaan bahasa lisan. Yang diuji tentu pemahaman percakapan sehari-hari. Meskipun dalam konteks ini nggak ada soal pemahaman, tetapi lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Jadi kemampuan melengkapi dialog dengan ungkapan yang tepat. Bukan melengkapi hafalan dialog, berbeda ini. Ya, tetapi melengkapi dialog sesuai dengan konteks hiwar yang diberikan atau conversation yang disajikan. Kemudian yang kedua, ada analisis konteks komunikasi atau tujuan pembicaraan. Tadi sebenarnya yang disampaikan ini tentang apa sih? Tujuan dari bacaan itu tentang apa? Atau di mana itu percakapan itu terjadi? Jadi sesuai dengan situasi. Apa yang harus dihindari? Tentu soal yang menguji tentang menguji terjemahan kata per kata. Kemudian pertanyaan yang jawab keseluruhan dialog atau pilihan jawaban yang terlalu mirip. Dan itu tentu tidak boleh ya untuk soal kalam. Kemudian untuk soal kiroah, ya, untuk membaca, itu, yang diuji adalah pemahaman kritis bagaimana. Ya, kalau pemahaman literal ya, di sini yang pertama ini nggak kita gunakan ya, nggak kita gunakan untuk extended untuk ini untuk kegiatan kita kali ini. Tetapi langsung pada ini inferensial, yang tersirat bukan yang tersurat, kemudian menghubungkan, menyimpulkan, menilai. Variasi stimulusnya bisa pendek, menarik, bisa juga Bapak Ibu, satu stimulus, satu bacaan bisa untuk 2 atau 3 soal. Aman sih. Ini kalau ini secara keseluruhan ya, bukan hanya kiroah ya, bisa kalam juga ya. Nah, kemudian tentu dialognya relevan, teksnya fungsional ya, bisa dipahami. Kemudian untuk kitabah yang diuji tentu penerapan kaidah, kemampuan melengkapi teks perumpang tetapi dengan frase yang tepat, ya kan? Kemudian konteks, ya. Tentu juga pilihan yang berbeda ya, tidak menghindari berbedanya ya harus signifikan ya, menghindari kebingungan itu perlu
Catat ya, karena ini bukan bahasa ibu lah ya. Tapi nanti ada homogenitas yang mirip, tapi tentu tidak sama persis dengan apa yang ditulis dalam stimulusnya. Nah, Bapak Ibu, ini sering ditanyakan ya terkait dengan perbedaan relasional dan extended ini. Jadi kita saja di tim penyusun itu diskusinya berdarah-darah, kira-kira begitu ya, terkait dengan mana yang termasuk relasional, mana yang termasuk extended. Ya. Jadi misalnya nih ya, jadi yang pertama, relasional itu analisis konten, detail. Ya ada di situ, yang dianalisis jelas, teksnya ya di situ itu, nggak akan kelari kemana-mana. Dia relate antara konteks ide A dan B, atau X dan Y. Nah, jadi ibaratnya ini penelitian kuantitatif lah, menghubungkan. Nah, terdapat hubungan antara, nah itu. Membandingkan antara informasi A dan B. Membandingkan ya, bukan mengkontraskan, beda lagi itu. Ya, bandingkan. Kemudian melengkapi teks rumpang berdasarkan kohesi. Jadi ada keselarasan makna, ya, tetapi nanti dia harus melengkapi teks yang rumpang, teks kosong. Nanti kita lihat contohnya ya. Sedangkan extended abstract, ya, dia menyimpulkan tema. Apa nih? Dari teks itu ide pokoknya apa sih? Kemudian nilai yang bisa diambil apa? Atau hikmah dari cerita itu apa? Kemudian memprediksi kejadian yang mungkin terjadi. Seperti apa? Kemudian memformulasikan atau menciptakan kalimat baru dengan struktur yang benar ya. Ini dalam konteks bahasa. Nah, saya kira itu ya beberapa catatan penting sebelum nanti kita melihat ke contoh-contoh soalnya ya. Tadi ini banyak sekali mulai dari awal tadi ya. Coba saya cek dulu yang SD ya misalnya ya. Itu langsung saya cucuk yang di akhir aja deh. Nah, sini. Misalnya, oh ini bukan SD ini ya, ini kelas 10 ini, sorry, salah. Ini SMA ini. Ya, ini SMA. Gambarnya juga salah lagi. Ya, di pasar ya, SMA ini kelas 10. Salah nih, kelas 10 nih untuk SMA ya. Eh, tentang aktivitas. Ya, soalnya tentu menghubungkan. Kata kata kerja ini relation ya, berarti ya. Jadi dia relation, menghubungkan atau menganalisis. Soal relation bertujuan untuk menguji kemampuan siswa untuk memahami hubungan dua atau lebih konsep. Dalam konteks ini siswa diajak untuk mengidentifikasi siapa pembeli, apa yang ada di pasar, itu pemahaman terhadap kosakata. Dan seterusnya ya Bapak Ibu, tidak mungkin saya baca semuanya karena ada 50 halaman, termasuk apa yang boleh dilakukan, desain soalnya seperti apa, ya kan, secara bagaimana sih penyusunan soal itu pastikan sesuai kisi-kisi, ikuti stimulusnya aja, nggak usah kemana-mana, ya sudah dibuatin stimulusnya, tinggal dibuat soalnya, ya pastikan level kompetensi dan tingkat kesulitannya sesuai, pilihan jawaban berkualitas, kemudian kunci jawaban tepat, ya tidak bias gender, sara itu aman ya. Nah, Bapak Ibu, karena waktunya tinggal 7 menit, saya akan coba langsung ke contoh soalnya ya, contoh soalnya. Baik, saya akan, mana nih? Saya share screen saya aja deh, biar, Iya, nah, apakah sudah kelihatan, Pak Ibu? Pak Ustadz, sudah kelihatan belum ini? sudah. Sudah ya. Nah, Ya, sudah. ini adalah contoh, ya nanti ada contoh untuk SD, SMP, SMA, atau SMK. Baik, ini kisi-kisi yang Bapak Ibu buat ya. Contohnya di sebelah kiri. Saya hanya mencontohkan untuk kisi-kisinya, saya ambil untuk kelas 1 aja deh dari materi nanti bolak-balik. Biar besar maksudnya. Ini misalnya kita ambil nomor soal 1 dan 2. Ini yang paling kanan ya. Nomor 1 dan nomor 2. Nah, kita lihat ya. CP-nya adalah mengucapkan kosakata sederhana terkait dengan identitas, tempat,
dan benda konkret di lingkungan keluarga dan sekolah. Nah, materi esensialnya kelas 4, ta'aruf fil fasl. Kemudian level kompetensinya relational, ada extended abstract. Jadi untuk tema ini ada 2 tagihan level kompetensi. Jadi ada level relational dan extended abstract. Kemudian stimulusnya berbunyi, sajikan teks percakapan tentang teks percakapan rumpang tentang at-ta'aruf fil fasl. Mari kita lihat yang di sebelah kiri. Nah, inilah percakapan rumpang untuk soal nomor 1 dan 2. Nah, ini. Jadi satu narasi, dan tadi percakapan, ini kan 1 dan 2 sama ya. Soal 1 dan 2 kan sama nih, stimulusnya nih, ya kan? Maka stimulusnya 1 saja, tidak perlu dibuat stimulus untuk soal nomor 2 karena sama, ya kan? Seperti dalam kisi-kisi ini, yang diambil stimulus yang sama. Jadi ada percakapan, kemudian apa tagihannya? Murid harus bagaimana? Yang pertama, murid dapat melengkapi percakapan rumpang tentang at-ta'aruf bil fasl dengan tepat. Tingkat kesulitannya sedang, bentuknya pilihan ganda, ya, soal nomor 1. Mari kita lihat. Misalnya di sini ada percakapan antara Ahmad dan Ali. Ahmad Ali, Ahmad Ali. Nah, Ahmad, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mas, muka? Ismi Ali. Terus titik-titik, ana bil midun fi soft science. Dan seterusnya. Dan di sini ya. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan rumpang tersebut adalah ini kalimat tanyanya. Soalnya ada di sini. Jadi ini stimulus yang di atas ini. Kemudian soalnya ada di sini. Ya. Nah, kemudian alternatif jawabannya ada di sini. Ahmad harus ngomong apa ya? Pak, ini bukannya ini hanya melanjutkan kalimat. Bukan. Bukan sekedar melanjutkan kalimat. Ya, setelah tanya nama, disebut namanya, ya terus kemudian tanya. Tanya kan terserah apa saja. Tetapi di sini jawabannya jelas. Ya, jawabannya ana tilmidun. Saya siswa. Kelas 6 misalnya. Nah, berarti pertanyaannya apa ya? Di mana Anda belajar? Aina tadrus, mada tadrus, atau man anta, atau man anti. Nah, kan gitu. Jadi, ini alternatif jawaban. Ya. Untuk SD kelas 6 ada 4 ya, A, B, C, D. Ya. Tadi di Pak Bagus mungkin juga nggak tahu sudah jelaskan atau belum untuk opsi jawabannya. Karena nggak ada keterangan ya di sini ya, di kisi-kisi ini. Pilihan ganda 40 soal untuk SD. Ya. Opsi jawabannya 4, sama dengan SMP. Yang berbeda SMA. SMA, SMK ada 5 ya opsi jawabannya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu penjelasannya. Levelnya adalah relasional. Ya, teks percakapan ini ditanya dengan melengkapi percakapan rumpang. Ini levelnya relasional, bukan sekedar menghafal kata, ya, tetapi murid tentu harus memahami hubungan antar ujaran dalam dialog perkenalan itu. Perkenalan nama, status, pekerjaan sebagai siswa atau bukan sekedar mencocokkan kata. Oh, ini cocoknya di mana ya? Tadi yang di atas sudah ada sama. Oh, ini beda. Nggak ada yang mas muka di sini, ya kan? Tapi oh beda, bukan nanya nama ya, nanya yang lain. Kira begitu. Jadi ini adalah memahami hubungan antar ujaran. Ini nomor 1. Mohon izin Bapak Nur Huda, mungkin waktu 5 menit lagi sakit nggih. Nanti Oh boleh. ada Nanti tanya ini jawab kita nggih. share kok ya. Jadi saya mungkin hanya sampai nomor 2 aja, deh, nggak apa-apa ya. Nggih. Jadi Nanti saya ada lanjut dulu. jawab Untuk mungkin. soal nomor 2, satu aja nih. Hanya soal melanjutkan. Soal nomor 2 ini extended abstract. Sama stimulusnya, tetapi di sini soal nomor 2 ini bertanya tentang tema percakapan. Kalau berbicara tentang ini, tentang nama, tentang eh, kelas berapa, siswa di kelas berapa, itu tentang apa ya kira-kira? Nah,
Inilah yang disebut dengan level extended abstract. Ya. Jawaban tidak tertulis dalam teks, nggak ada. Murid harus mengintegrasikan seluruh isi dialog. Dia melakukan abstraksi makna. Dia menyimpulkan tema umum percakapan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini contoh aja. Saya kira itu sudah diingatkan oleh narasumber. Terima kasih. Tepat jam 9. Mohon maaf. Nanti semua materi termasuk contoh-contoh soal kita kirimkan ya Bapak Ibu. Begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah suara saya tidak terdengar? Masih terdengar, Ustaz? Oh ya, sudah selesai. Silakan. Oke, Alhamdulillah Bapak Nurda, terima kasih banyak atas penjelasan yang luar biasa. Sepertinya waktu masih kurang ini, cuman ini daerah yang Wah, WIT. Papua sudah jam 11. Nah, Bapak Ibu, untuk supaya tidak terlalu larut, ini terutama pada saudara kita yang WIT sudah pukul 11. Dan Bapak Ibu semuanya, ini kami buka untuk sesi pertanyaan untuk Bapak Bagus Mustaqim dan Bapak Nuruta untuk siap menjawab dari eh, yang pertama tren pertama untuk 3 penanya dulu ada. Langsung saja nggih, Pak Ramlan. Silakan Pak Ramlan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas, Pak? Nggih, jelas Pak Ramlan. Ya, Bisa menyebutkan baik. nama dan asalnya Pak dulu Ya, Pak. ya. Eh, saya Ramdan, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah dari Kabupaten Poso. Dari awal tadi saya sudah menyimak dari 3 pemateri, khususnya pemateri kedua dan ketiga. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan pada malam hari ini. Yang pertama, di di apa ada daerah tertentu itu atau ada beberapa daerah tertentu itu kan ada namanya SMP Muhammadiyah, ada MTS Muhammadiyah. Nah, kedua amal usaha ini kan beda apa namanya binaannya. Kalau SMP-nya itu kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Kalau MTS-nya itu berada di Kemenak. Nah, pertanyaan saya, apakah soal TKA nanti ini yang dibuat ini sama di jenjang SMP dengan MTS-nya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini hal yang saya anggap menyedihkan, Pak. Karena yang diukur untuk tingkat SDK atau tingkat MI, ada di Naungan Muhammadiyah, itu kan yang diukurkan level kompetensi relasional dan extended abstraknya itu. Nah, kenapa saya mengatakan menyedihkan? Jangankan anak-anak mau diukur 2 level kompetensi ini, gurunya saja itu masih terbatas pemahamannya terkait dengan 2 ini. Apalagi kalau saya mau masuk di bahasa Arab. Kebanyakan itu kemampuan guru yang mengajar di eh, SMP atau MTS itu masih terbatas pemahamannya tentang bahasa Arab. Itu yang kedua, Pak. Kemudian yang ketiga, mungkin sependapat atau mungkin memang tidak dijelaskan tadi, jadi bukan hanya penyusun naskah yang disiapkan, tetapi ketika naskah sudah dibuat, ada lagi namanya tim penelaah. Nah, jadi ada yang khusus untuk menelaah soal yang sudah jadi. Apakah itu tingkat wilayah atau tingkat di daerah. Mau maaf Pak, banyak yang saya mau tanya ini. Kemudian yang keempat, saya melihatnya ini soal ismuba ini kan terdiri dari 3 mata pelajaran. Nah, saya tadi berpikir dari awal, saya kira diintegrasikan. Ternyata dipisah. Jadi ada al-Islamnya, ada kemuhammadiannya, dan ada bahasa Arabnya. Nah, kalau kita di Dinas Pendidikan itu kan cuma 2 mata pelajaran, Pak, bahasa Indonesia dengan matematika untuk jenjang SMP dengan MTS-nya. Nah, itu Pak yang berikut. Cukup Pak. Kemudian, Masih ada Pak ya, Ramlan? kemudian Pak, sistem
Ya, masih apa? Masih banyak, Pak. Sistem pemeriksaannya kan kalau kita tingkat di SMP itu, Dinas Pendidikan, itu kan pakai aplikasi, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah di namanya Muhammadiyah ini menggunakan dua aplikasi? Tadi kalau tidak salah dengar menyimak tadi, itu di Jawa Tengah sudah menggunakan aplikasi. Nah, bagaimana kalau misalnya daerah tertentu itu belum punya seperti itu? Berarti kembali ke sistem manual. Berarti ada dua, nah, sistem pemeriksaannya. Kemudian waktu pelaksanaannya, Pak. Kalau dari Kemendikbud itu khusus untuk yang namanya Kemendikbud itu kan kalau tidak ada perubahan di akhir April atau di awal Mei. Apakah jadwal pelaksanaannya juga ISMUBA ini sebelumnya mendahuluikah mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia ataukah setelahnya? Itu. Kemudian ini Pak, saran saja ini guys, saran. Saya pernah mengikuti kegiatan seperti ini dan saya adu argumentasi dengan tingkat wilayah. Seharusnya saya bilang di naungan Muhammadiyah Persekitaran Muhammadiyah ini membuat semacam capaian pembelajaran juga. Karena kenapa? Karena regulasi yang sekarang terjadi baik di Kemenak itu juga ada capaian pembelajarannya. Nah, di Persekitaran Muhammadiyah ini saya belum pernah dapat, Pak. Jadi sarannya dari di wilayah lalu hanya menggunakan istilah masih menggunakan istilah kompetensi inti. Jadi untuk sekarang kami di SMP Muhammadiyah Poso itu masih berpedoman di situ. Kemudian minta tolong Pak surat edarannya itu dan kisi-kisi soalnya Pak di-set sebentar. Kemudian yang terakhir Pak, yang terakhir. Kalau matematika dan bahasa Indonesia di namanya Kemendikbud itu kan ada bentuk soalnya pilihan ganda sederhana dan ada pilihan ganda kompleks atau MCA, MCMA. Jadi multiple choice, multiple answer. Apakah tiga mata pelajaran ini di ISMUBA ini hanya menggunakan bentuk soal pilihan ganda sederhana? Itu Pak kira-kira yang perlu saya tanyakan pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramlan, terima kasih. Ini cukup banyak pertanyaannya Pak Bagus dan Pak Nurhuda. Monggo kami persilakan Saya untuk jawab dulu ya. ya. Wilayahnya Pak Didi itu Ada atau Pak kami. Iwan. Pak Didi, monggo, ngapunten. Pak Loh, Iwan, saya Pak Iwan mengikuti dulu. terus. Pak Iwan. Pak Ya, Iwan. terima kasih Pak Ramlan ya. Dari Ploso. Ploso itu Jawa Timur. Poso Sulteng kayaknya. Pak. Oh, Sulsel. Sultan. Oh, iya, Sulteng, ya. Pak. Saya Nggih. bisa maklumi. Nah, untuk semuanya akan saya jawab secara umum. Amin. Satu, bahwa Majelis Dasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah menerbitkan kurikulum pendidikan Muhammadiyah. Baik untuk sekolah maupun madrasah. Kurikulumnya memuat melebihi kurikulum nasional. Mengapa? Karena capaian yang tadi dimaksud oleh CP oleh Pak Ramlan. CP dari Kemdikbud dulu namanya Kemdikbudristek yang diterima oleh BASKP itu kita melampaui dari CP-nya mereka. Termasuk pemerintah ini menggunakan kurikulum K13 maupun kurikulum Merdeka. Tidak ada kata-kata kurikulum belajar mendalam. Belajar mendalam adalah sebuah pendekatan yang dipermenkan tersendiri sebagai pengiring kurikulum. Muhammadiyah ini sudah menyusun kurikulum yang sudah ada pendekatan belajar mendalam. Di kurikulumnya itu juga masukan Pak Menteri. Itu sudah diterbitkan. Nah, namun untuk madrasah, pertama karena beberapa pertimbangan beberapa hal, untuk MI, MTS, dan MA, mata pelajaran di luar kemuhammadiyahan masih mengikuti kebijakan Kementerian Agama, termasuk CP-nya dan sebagainya. Nah, bukunya memang baru disiapkan, sudah selesai, tinggal dicetak. Yang sudah menggunakan pendekatan belajar mendalam. Untuk buku Akidah Fikih, apalagi Pak Bagus? Pak Uda?
Akidah dan fikih, Pak, untuk Nah, madrasah. termasuk bahasa Arabnya, bahasa Arab dengan kurikulum Kemenang, bukan bahasa Arab yang ini. Bahasa Arab yang diajarkan oleh Pak Bagus ini bahasa Arab untuk sekolah. Sekolah. Itu. Jadi Pak Ramlan, ini CP itu sudah semuanya lengkap. Nanti kalau minta WA saya kirimi ya. Kurikulum Pak. Pendidikan Enggak boleh, Pak. Muhammadiyah yang berisi kurikulum umum dan kurikulum Ismuba. Detail lengkap. Ribuan halamannya. Tinggal diambil sesuai kebutuhan. Itu sudah diedarkan ke semua pimpinan wilayah Muhammadiyah by hard copy, di print. Tidak dalam bentuk soft file. Tapi kalau soft file juga bisa, sudah beredar kemana-mana. Nah, tes ini sudah barang tentu tidak mengikuti kondisi masing-masing daerah. Mengapa? Karena tes itu untuk mengukur CP, bukan untuk mengukur kondisi daerah yang tidak ada gurunya belum bisa apa tidak. Yang adalah CP-nya. CP ruang lingkup materi sudah ada semua di kurikulum, di buku juga ada semua. Sehingga Bapak Ibu yang belum menggunakan kurikulum pendidikan Muhammadiyah dan belum menggunakan buku, segera menggunakan kurikulum ini sesuai standar supaya Bapak Ibu guru juga meningkat pengetahuannya mengikuti dari standar yang diterbitkan oleh Majelis Diklasmen PB Muhammadiyah. Nah, sudah barang tentu TKA-nya ini atau asesmennya lah begitu apapun namanya yang mengacu kepada induknya yakni kurikulum. Tidak karena kemampuan guru maupun kemampuan siswanya di sekolah. Bahwasanya kemampuan sekolah belum mencapai, nah itulah fungsinya dari evaluasi ini untuk perbaikan, untuk peningkatan, untuk bahkan seleksi tadi sudah disebutkan. Insya Allah banyak manfaatnya. Nah, jika Bapak belum memiliki kemampuan, ya silakan disesuaikan. Tetapi untuk standar ini tidak kita menyerah dengan kondisi karena ketidaksiapan guru, ketidaksiapan majelis, karena di PP menyiapkan. Termasuk jika Bapak Ibu tidak siap dengan itu, tadi saya katakan di Didasmen Jawa Tengah sudah biasa mengadakan tes ini secara online. Sehingga sekolah-sekolah tidak perlu menyusun soal, Didasmen tidak menyusun soal, karena sudah tinggal menggunakannya dari soal yang berbasis kisi-kisi ini. Yang setiap tahun juga berubah dan berganti. Bahwasanya kalau tidak sempurna, belum sempurna itu kita upaya sempurnakan terus agar Ismuba ini sebagai mata pelajaran yang tidak dinomorduakan karena adalah malah penciri khusus dari di sekolah Muhammadiyah. Sehingga kita berupaya, kawan-kawan berupaya, Dasman berupaya agar masing-masing sekolah Muhammadiyah terukur capaian minimalnya. Dari CP itu adalah kayak seperti dulu kompetensi itu minimal, sampai kemampuan minimal yang diraih pada jenjang dan jenis satuan pendidikan. Saya kira itu jawaban umum saya, tapi saya berharap Bapak bergabung ini juga bagian dari ya dinamika kita seperti itu. Tapi sekali lagi, jika memang ada kondisi lapangan dan sebagainya, ya tidak berarti kita harus menurunkan standar yang kita buat. Saya kira itu Pak Andi. Ya, untuk semuanya saya kira ini jawaban saya secara umum. Tapi nggak usah khawatir jika memang di daerah banyak kendala dan sebagainya. Tapi upaya perbaikan peningkatan harus ditempuh. Oke, terima kasih. Bapak, Mas Andi, terima ya. kasih. Terima kasih Bapak Iwan Junaidi. Barangkali ada tambahan dari Bapak pemateri yang lain? Atau cukup? Cukup. Di chat Mas, di chat ada beberapa pertanyaan. Terkait buku Pak Iwan. Oh iya. Penggunaan buku Ismuba dari PP Pak Iwan. Penggunaan buku Ismuba. Ya,
Jadi Dan ada ketersediaannya. beberapa pertanyaan di situ. Oke, Pak Iwan, ada pertanyaan dari Ibu Amanah. Apakah tahun ini sudah ada TKS MUBA? Mohon diperjelas. Kemudian tahun ini apakah dimulai atau belum? Ini masih pertanyaan yang mendasar tadi, Bapak. Ya, jawab aja dimulai lah. Ini sosialisasi gunanya karena kita mulai. Bukunya sudah menggunakan pelajaran dalam. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan buku Ismuba, saya kira nggak usah khawatir karena bahasnya Ya, biasa. Kalau Bapak sudah membaca kurikulumnya juga nggak usah khawatir. Itu dulu berkali-kali sudah sosialisasi kurikulum. Sosialisasi baik daring maupun luring. Dimulai tahun ini. Oke, begitu Bu Amanah, nggih, untuk sosialisasi ini tujuannya untuk persiapan pelaksanaan TKS MUBA tahun ini. Ada Bu Fafa, Mas? Itu Bu Nggih, Fafa bertanya. Pak Khairul Anam, masih kita buka satu lagi atau bagaimana Bapak Ibu? Pak minta waktu sebentar aja. Pak Khairul Anam nggih, ini. Pak Zulhan. Pak Zulhan, silakan Pak Zulhan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini juga bisa ikut terkait dengan sosialisasi TKS MUBA. Kalau untuk wilayah Tanggamus, alhamdulillah Pak. Untuk terkait dengan panduan buku Ismuba dan untuk diperlakukannya di pendidikan di Tanggamus. Adapun untuk beberapa hal terkait untuk menghadapi TKS MUBA ini, mohon materi dari Pak Bagus Mustaqim sama materi dari Bapak Nur Hadi Kurniawan, kalau bisa dibagikan untuk kami pelajari lebih mendalam lagi. Saya rasa ini untuk pencerahannya lebih lanjut nanti kita tunggu berikutnya di Zoom meeting. Kami akan untuk diadakan sosialisasi kembali. Demikian Pak, sebelumnya mohon untuk pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bagus, Pak, share aja di Zoom ini materinya. Sudah Pak, sudah Pak. Sudah di-share Pak Zulhan di chat. Sudah, tinggal download aja Pak Zulhan. Ya. CP-nya juga sudah Pak. Kurikulumnya Di sudah. download juga bisa Pak. Sudah Pak, di chat Pak. Di chat semuanya sudah dikirim Pak Zulhan. Oke, makasih ya. Dipanjat ke atas dulu Pak. Manjat dulu ke atas. Ini banyak ini soalnya chatnya. Yang terakhir mungkin nggih Bapak Ibu. Nanti Ustadz Andi, nanti Ya. juga bisa ditautkan di deskripsi YouTube-nya biar bisa diunduh teman-teman. Oh, nggih. Materi, Nggih, Pak Bagus. kemudian kurikulum dan lain-lain. Nggih, terima kasih Pak Bagus. Pak Khairul Anam ini dari tadi ngacung ini. Iya. Pak Khairul Anam. Kasih waktu sebentar. Baik, terima kasih Pak kesempatannya Pak. Ya, sampai saya juga lupa. Dari Talang Padang kami Pak. Bertanya Pak. Mohon izin sebentar. Pak Khairul Anam ya? Khairul Anam niki Pak. Oke, silakan. Pak Anam dari mana? Dari Pekalongan Pak, SMK Muhammadiyah Bligo Pak. Oke, Bligo. Silakan. Izin bertanya Pak nggih. Nah, pertama Pak, untuk yang tadi saya dengar, kemungkinan kan untuk soal TKA, SMA, dan SMK itu kan disamakan mungkin ya untuk jenjang tersebut. Nah, di kami itu kalau rata-rata SMK di bobot di mana ada 40 soal itu ditaruh di kelas materi kelas 12 itu kalau SMK terkendalanya itu untuk penyampaian materi kelas 12 itu terpotong PKL yang satu semester ditambah nanti di semester 2 ini ada UKK. Jadi kemungkinan kami mendapatkan masukan-masukan dari guru Ismuba itu untuk penyampaian materi kelas 12 itu rada terpontal-pontal untuk mengejar materi tersebut. Sementara nanti di kisi-kisi TKA yang tadi barusan saya lihat itu porsi soalnya jauh lebih besar dengan jumlah soal mungkin 40-an. Nah, itu mungkin barangkali perlu dipertimbangkan Pak untuk soal TKA antara SMK dengan SMA. Kurang lebih seperti itu Pak. Kemudian tadi juga perlu diperjelas Pak, mungkin agar kami menyusun rencana kegiatannya biar bisa lebih detail.
pelaksanaan TKA-nya nanti apakah dibedakan atau terserah nanti dari wilayah masing-masing. Terus untuk pembuatan soalnya itu ditetapkan dari daerah ataukah dari wilayah begitu Pak. Terima kasih mungkin itu saja dulu Pak. Oh, jawab aja ya, Mas Andi. Oke. Ya, Pak Iwan, monggo. Dari Ini Palu. saya Sebentar enggak Bu, sebentar dijawab dulu. satu ya. Ini malah dari beliau saya malah khawatir ini ya. Kecil Jadi suaranya. Jawa Tengah itu soal sudah ada biasa online tesnya ini. Setiap tahun sudah tesnya online Ismuba. Nah, kami juga sudah memahami untuk SMK itu ada bahkan sedang tes pun ada praktek dan sebagainya. Itu sudah diatur oleh tim dari SMK. Kemudian tadi yang bertanya tentang waktu. Jadi prinsip tes Ismuba itu kondisional dengan tes yang di daerah. Untuk di Jawa Tengah, nih karena kalau Jawa Tengah itu tesnya bersama. Hanya Jawa Tengah tesnya bersama. Itu dilakukan ini sebelum mapel umum. Tesnya dan itu kesepakatan forum kepala sekolah masing-masing jenjang. Ini tadi unmute ya. Dengar tadi ya saya. Diulangi Jadi ulangi lagi. Tadi yang tentang waktu. Tes Ismuda prinsipnya diserahkan ke masing-masing majelis di wilayah maupun daerah. Hanya karena di Jawa Tengah itu bersama tesnya online itu waktu ditentukan oleh forum kepala sekolah masing-masing jenjang. Saya yang tahu waktu adalah mereka di masing-masing kepala sekolah sehingga Dikdasmen hanya mengikuti jadwal yang disusun oleh forum kepala sekolah. SMK tadi yang tanya dari malah saya tahu Meligo malah tanyanya begitu ya. Jadi itu sudah biasa di Jawa Tengah itu sudah biasa tes bersama, maka pertanyaannya malah mengkhawatirkan itu ya. Yang SMK itu sudah diatur versi kebijakan SMK. Saya kira itu. Nah, saya tadi menawarkan kalau di Dasmen lain mau bergabung, diskusikan dengan di Dasmen Jawa Tengah. Tinggal tesnya bisa menggunakan berbasis Android. PC juga bisa, Android juga bisa, pakai HP bisa, pakai laptop bisa, pakai PC bisa. Nah, pasti ada pelatihannya, ada uji cobanya, siswa menggunakannya, ada proktornya dan sebagainya. Itu mungkin tim yang akan bicarakan di tes bersama itu. Mungkin itu Pak Andika. Pak Andi. Iya Bapak, ini Jawa Tengah tadi. Lah iya makanya saya heran kok Jawa nggak bertanya. Oh sudah 3 tahun BH tes begitu kok bertanya. Oke, kalau nanti lebih jelas, lebih dekat. Ini Ya, masih maaf Pak, ada. berarti masih sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya Pak ya. Oke, Pak, ini masih ada 3-4 penanya. Apakah kita tampilkan semua atau bagaimana, Pak Iwan? Cukup dulu, Pak Tandi. Cukup nggih? Bapak Ibu, mohon maaf karena memang waktunya terbatas, sehingga pertanyaan Bapak Ibu mungkin nanti bisa di-sharing melalui grup atau melalui Japri ke saya atau ke tim nanti yang bisa eh, menindaklanjuti. Dan insya Allah kemungkinan kalau memang ini dirasa masih butuh waktu yang lebih panjang, eh, berikutnya untuk ruang inspirasimu juga akan membuka diskusi terkait dengan TKS MUBA ini supaya lebih mantap. Begitu nje Pak Iwan. Ya, bagus. Dan nanti diselang-selingi sesuai kebutuhan. Jika memang dirasa. Nanti bila perlu Pak Andi, kita sediakan pelatihannya lah. Oh, nggih, siap. Soalan sebagainya. Alhamdulillah kalau memang kita nanti bisa disediakan untuk ruang pelatihan, kita sangat siap Bapak Ibu semuanya juga bisa memberikan menambah informasi. Bapak Ibu, yang terakhir sebelum ditutup mungkin ada arahan dari Bapak Didi.
Halo Pak Edi. Halo Pak Gitu. Tua. Atau langsung dari Bapak Iwan mungkin untuk closing statement. Masih 808. Ada closing statement barangkali Bapak dari Pak Didi atau diwakili Pak Iwan. Ustadz Oke, Iwan saya aja, kalau Ustadz Iwan. Ustadz Iwan Wan, nggih. Monggo Iya. Bapak Iwan untuk close statement. Kami persilahkan. masih Bapak Ibu masih bergabung dengan jumlah yang di atas 800. Kami Majelis Dasman PP sekali lagi mengapresiasi Bapak Ibu semua bergabung dalam pertemuan ini. Ini bukti bahwa kita semua menginginkan pendidikan di Muhammadiyah ini lebih baik. Dan itu tanggung jawab kita semuanya. Kita sebagai Majelis Dasman, baik di PP, di PWM, PDM, cabang, bahkan sampai ranting, dalam mengelola pendidikan ini mudah-mudahan lebih baik lagi. Wabil khusus Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, sama punya nilai yang sama, meningkatkan kualitas pendidikan di Muhammadiyah ini, agar anak-anak kita menghantarkan mereka untuk sukses di dunia dan sukses di akhirat. Jangan lupa ini, sukses di akhirat itu juga kata kunci dalam SMK ini. Terima kasih kepada Pak Andi sebagai Direktur Inspirasi ini, Nggih. Pak Bagus, Pak Huda, dan juga Pak Ketua Tadi Muka dan semuanya, termasuk Ustadz Sutomo, Ketua FGM yang juga berjuang terus di dalam persyarikatan ini, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Amin. berjuang di persyarikatan ini. Terima kasih. Kalau ada kesalahan dari kami, kekurangan dari kami, mohon diikhlaskan juga karena tidak ada yang sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iwan. Semoga nanti ke depan kita bisa jumpa lagi di ruang diskusi ini. Kita tutup ya dengan bacaan Kafaratul Majlis dan Hamdalah bersama-sama. Mohon maaf jika ada kurang dan salahnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di ruang inspirasimu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.